Bab 629. Apa yang kamu sukai? Aku punya masalah dengan keluargaku. Bahkan jika aku ingin kembali, mereka tidak akan mengizinkanku untuk membantu. Nafia Jiang menghela napas. Mengerti, kamu bisa memberitahuku waktu dan tempat nantinya. Eric Qin setuju secara langsung. Setelah tutup telepon dari Nafia Jiang, Eric Qin menelepon Axel Su, Raja Obat. Tuan Qin, Anda juga tahu bahwa Raja Obat sangat berharga. Kota G jarang muncul dan jual bahkan lebih sedikit. Tetapi aku akan memperhatikannya, begitu keluar aku akan membelinya segera. Setelah Axel Su menjawab, dia berpikir sejenak dan berkata, ngomong-ngomong, Tuan Qin, aku rasa bisa menghubungi Zenet. Baru-baru ini aku mendengar bahwa ada beberapa orang lelang Raja Obat di negara barat, mungkin lebih mudah untuk belinya di sana. Tidak perlu, aku akan menghubunginya secara langsung. Eric Qin menepuk kepalanya, sangat sibuk sampai bingung. Ya, dunia rahasia Pulau Aurora baru saja berakhir. Para pejuang yang pergi ke sana pada dasarnya adalah orang-orang dari daratan barat. Mereka hanya mencari sebentar dan mendapatkan banyak barang berharga, belum lagi para pejuang yang berspesialisasi dalam menemukan obat mujarab. Eric Qin menelepon Zenet. Tuan Qin, aku bertanya dulu. Minggu depan tempat kami memang akan mengadakan lelang, ada beberapa tanaman Raja Obat yang akan dijual. Apakah ingin aku membantu membelikannya untukmu? Setelah mendengar pertanyaan Eric Qin, Zenet segera menyelidiki dan menjawab. Minggu depan. Tidak perlu, aku akan pergi ke negara barat. Eric Qin berpikir sejenak, memutuskan untuk pergi ke sana secara pribadi. Kalau cuma 1 atau 2 Raja Obat, percayakan pada Zenet, Eric Qin bisa yakin. Tetapi kalau Raja Obat dengan jumlah yang banyak, dengan kekuatan Zenet di barat, mungkin permata ini tidak bisa dilindunginya. Raja Obat adalah tentang apakah ibunya dapat mengembalikan kultivasinya. Eric Qin tidak ingin ceroboh. Eric Qin merasa sangat disayangkan, pasti ada Raja Obat yang tak terhitung jumlahnya di wilayah rahasia Pulau Aurora. Jika dia masih bisa pergi ke dunia rahasia, kebutuhan akan obat mujarab akan terpecahkan sepenuhnya. Sangat disayangkan bahwa asal mula alam rahasia ini disebabkan oleh perubahan formasi penjaga. Bahkan kedua ketua pun tidak bisa mengontrol waktu buka dan tutupnya. Hanya bisa menunggu Eric Qin menerima tahap warisan selanjutnya. Selama beberapa hari berikutnya, Eric Qin selalu menemani ibunya. Beberapa tanaman Raja Obat yang dibawa kembali dari Sekte Wan Lian semuanya disempurnakan menjadi pil mujarab dan Emi Zhou terlihat jauh lebih baik setelah meminumnya. Eric Qin membawa Emi Zhou ke kota B lagi dan berbelanja. Kali ini, manajer Song menuntun seseorang untuk menyambutnya secara pribadi, dengan sangat memperhatikannya. Tidak terjadi apa-apa lagi. Kemudian Eric Qin mengajak ibunya mengunjungi berbagai situs sejarah dan makan. Setelah beberapa hari, senyum di wajah Emi Zhou tetap ada dan Eric Qin juga merasa sangat bahagia. Dalam perjalanan pulang di suatu hari, sebenarnya, aku tidak menyangka bahwa suatu saat kamu akan menjadi pertapa abadi. Baik ayahmu maupun aku sangat berharap kamu adalah manusia yang biasa dan dapat menjalani kehidupan biasa. Emi Zhou berkata. Pertapa abadi itu terlalu sulit dan ada banyak sekali krisis, serta bertemu dengan orang yang jahat. Tetapi secara tidak sengaja, aku masih memulai jalan ini. Eric Qin tersenyum pahit. Dia tiba-tiba mengerti mengapa ayahnya harus menyerahkannya kepada kakek Lin. Tidak hanya kakek Lin yang baik hati, dia juga manusia biasa. Ini semua salahku, jika bukan karena apa yang terjadi saat itu, aku tidak akan pernah membiarkanmu tinggal di rumah orang lain. Emi Zhou merasa bersalah. Ibu, itu semua disebabkan oleh orang misterius. Dan jika aku memilih jalan pertapa abadi, apa yang kamu ingin aku lakukan? Eric Qin tidak ingin Emi Zhou jatuh dalam kesedihan lagi dan mengubah topik pembicaraan. Emi Zhou berpikir sejenak. Mungkin bagus menjadi bintang film. Bintang. Eric Qin tersenyum pahit. Aku belum benar-benar memikirkan hal ini. Kembali ke Sekte Qin, Eric Qin mulai khawatir lagi. Dia telah berkeliling kota B dan daerah sekitarnya, kemana dia harus pergi besok. Dalam hal kultivasi, dia tahu banyak,
Tetapi makan, minum dan bersenang-senang, dia tidak mungkin membawa ibu ke tempat-tempat wisata dan berbelanja setiap hari. Untuk bermain, Eric Kin tidak terbiasa. Meskipun Emi Zhou berulang kali mengatakan bahwa Eric Kin tidak perlu menghabiskan terlalu banyak waktu, kini kultivasi ibunya telah hilang dan Eric Kin berharap ibunya harus lebih bahagia. Sayangnya, dia pria yang terus terang. Obrolan iseng pun tidak bisa. Eric Kin tidak pernah begitu membenci pria terus terang. Dia berpikir sejenak, seolah dia tidak tahu apa yang disukai ibunya. Atau karena dirinya bukan wanita. Ketika Eric Kin memikirkan hal ini, dia tiba-tiba mendapat inspirasi. Mengambil ponsel dan cari teman wanita di kontak telepon. Dia pertama kali menelepon Navia Jiang. "Halo, Ketua, aku ingin bertanya, kamu suka apa?" Kata Eric Kin tulus. "Apakah kamu sakit? Untuk apa kamu menanyakan ini?" Navia Jiang berkata. "Ketua, mengapa kamu memarahiku?" Eric Kin berkeringat, "Aku serius. Sebagai ketua kediaman Dewa Pengobatan, favoritku adalah melatih pengobatan." "Baik, ini tidak bisa." Eric Kin menutup telepon dan menelepon Agnes Lin lagi. "Kakak ipar, kamu meneleponku." Suara lembut dan bersemangat Agnes Lin terdengar di gagang telepon. "Agnes, aku ingin bertanya, apa kesukaanmu?" kata Eric Kin. Aku. Agnes Lin merendahkan suaranya karena sedikit malu. "Aku suka kakak ipar." Eric Kin hampir muntah. "Maksudku apa yang kamu suka lakukan, bukan siapa yang kamu suka." Wajah Agnes Lin tersipu. "Aku suka melatih obat, ada apa?" "Tidak apa-apa." Eric Kin menutup telepon, sedikit berkeringat. Adegan itu sedikit canggung dan Eric Kin memikirkannya lagi. Sepertinya sedikit salah, kenapa harus bertanya kepada masyarakat kediaman Dewa Pengobatan? Setelah berbicara itu, dia menelepon Andrew Zhu. "Aku suka melatih kultivasi, tidakkah kamu menyukainya?" "Oh, aku tidak mengganggumu berlatih lagi." Eric Kin berpikir sejenak, orang-orang di dunia seni bela diri tidak usah bertanya lagi. Membolak-balik, dia melihat orang yang cocok. Feonichu. Bintang besar, di dunia hiburan, dia tidak mungkin menyukai latihan obat dan latihan kultivasi. "Halo." Panggilan itu butuh waktu lama untuk bisa tersambung. Di seberang suara Feonichu malas dan sepertinya sedang tidur. Eric Kin mengajukan pertanyaan itu lagi dan secara spesifik mengatakan bahwa jawaban nyanyi tidak diperbolehkan untuk jawab. "Aku suka merek terkenal, kosmetik, mobil mewah dan seni, seperti lukisan." Feonichu berpikir sejenak. Eric Kin merasa jawaban ini akhirnya dapat diandalkan. "Apakah kamu punya waktu sekarang? Aku ingin meminta bantuanmu." "Aku tidak bisa datang." Feonichu berkata, "Aku sedang syuting di Eropa. Aku baru saja menyelesaikan adegan malam dan akan istirahat. Kamu pergi ke negara barat." "Abang, apakah kamu tidak menonton TV? Berita Tiongkok sudah mengatakan, film baru sutradara Berg." Feonichu tak berdaya. "Bukankah kamu seorang penyanyi? Masih bisa berakting? Aku mengambil Ratu Film Internasional tahun lalu, apakah kamu tidak tahu?" Feonichu hampir menutup telepon dengan marah. Tahun lalu, dia sangat terkenal dan Ratu Film adalah pencapaiannya yang paling membanggakan. Eric Kin bahkan tidak tahu. "Oke, telepon aku kalau kamu sudah kembali." Eric Kin tidak berdaya dan melihat nama belakang yang tersisa di kontak telepon. Bella Fang. Gadis ini adalah penyihir. Eric Kin merasa sangat tidak dapat diandalkan. Dapatkah dia melakukan yang terbaik? Alhasil, sebelum Eric Kin menelepon, Bella Fang menelepon lebih dulu. "Eric Kin, tolong. Jika kamu tidak datang, aku akan mampus. Ada apa denganmu lagi?" Ketika Eric Kin mendengar, suara di arah Bella Fang agak berisik dan beberapa orang berbicara dan tertawa, dia tahu bahwa wanita ini bermasalah lagi. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.